kopi itu punya rasa gitu. Nah, dan itu memang yang bisa menikmatinya orang yang minum kopi gitu. Dan dia itu tadi kan yang sebelumnya yang ini ada penikmatnya ini, yang ini ada penikmatnya ini. Masing-masing itu ada penikmatnya masing-masing gitu. Itu satu yang rasa. Kemudian kalau yang kedua mungkin ada perasaan senang gitu dengan kopi itu. Dan kopi ini juga identik dengan ngumpul gitu. Walaupun mungkin di meja itu ketika acaranya ngopi, mungkin banyak juga yang tidak minum kopi gitu kan, tapi ngopinya itu judulnya menjadi simbol perkumpulan gitu kan, suatu pertemuan gitu. Kalau fisik Arabica itu cenderung lebih ramping, bijinya lebih ramping. Kemudian kalau Robusta itu lebih bulat kecil. Dan kalau Liberica ini dia bentuknya itu lebih oval dan kadang-kadang seperti telur gitu. Jadi satu ujung runcing yang bawahnya agak tumpul gitu ya, gitu kan. Nah itu secara fisiknya begitu. Memang nanti di hasil perkembangan mungkin pola tanam segala macamnya itu hampir sama juga bentuknya gitu. Yang Arabica pun ada juga yang membulat dia gitu. Kemudian secara ukuran juga Robusta yang tadinya lebih kecil, tapi dengan perlakuan khusus. Ada namanya Robusta yang premiumnya, itu bisa lebih besar dia bijinya gitu kan. Nah kalau dari segi rasa, Arabica ini memang lebih kaya dengan rasa. Artinya ada yang pendapat para ahli itu kan, mungkin kan para peneliti itu mereka menyebutkan bahwa Arabica ini dia terkontaminasi dengan areal tumbuhnya, menyesuaikan dengan tempat tumbuhnya. Seperti misalnya di Bali itu kan, di Kintamani itu disebutkan tumbuhnya itu di sekitar perkebunan jeruk gitu. Jadi kalau kita menyeduh Bali Kintamani itu, aroma kopi yang kita dapatkan itu seperti ada aroma terapi, harum-harum jeruk gitu. Nah itu kalau dengan teknik menyeduh yang benar, itu juga akan turun ke rasanya gitu. Jadi memang dia rasanya itu gitu. Kemudian juga kopi Arabica ini semakin tinggi tempat tumbuhnya, itu rasanya akan semakin enak gitu. Nah kalau yang paling tinggi itu di pegunungan, mungkin kalau di Indonesia itu di Lanijaya, Papua, di Puncak Jaya itu kan banyak tumbuh kopi sekarang di situ, dan itu juga kopi-kopi yang enak di Indonesia gitu. Yang Gayo sendiri kan itu juga di dataran tinggi. Jadi memang kalau Arabica ini dia tumbuhnya itu di dataran tinggi. Semakin tinggi dia akan semakin enak. Kalau Robusta itu cenderung di pertengahan tempat tumbuhnya. Nah, kalau secara karakter rasa, Robusta ini dia lebih pahit daripada Arabica. Arabica itu cenderungnya itu dia memiliki rasa asam. Jadi bukan ada asam, ada kandungan asam, tapi memiliki rasa asam gitu, Arabica ini. Nah kalau Liberica ini secara sederhana dia berada posisinya di tengah.
Jadi dia juga ada karakter rasa itu seperti aroma atau rasa nangka segar. Nah, jadi Liberica ini disebut juga sering disebut kopi nangka, walaupun pada perkembangannya ternyata bisa ada yang dapat rasa lain juga gitu di Liberica ini. Mungkin dengan pengolahan tertentu gitu ya, dengan metode seduh tertentu, yang roastingannya juga tertentu gitu, bisa dapat rasa lainnya selain nangka gitu. Dataran rendah. Nah, keunikan Liberica di situ. Jadi tumbuhnya di dataran rendah, mulai dari 0 mdpl ya, dari pesisir pantai. Nah, mungkin di ketinggian ada juga dan tidak butuh tempat yang tinggi juga gitu. Kalau yang kayak seperti Robusta atau Arabica itu kalau diturunkan ke tempat rendah, dia bisa tumbuh tapi tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Di pertengahan itu. Jadi dia punya rasa asam juga gitu. Tapi dia pahitnya juga lumayan. Pahitnya lumayan. Jadi kalau di produk kami kan kayak Liberica yang blend selatan kota ini kita blend dengan Robusta itu, jadi untuk meminimalkan rasa pahitnya itu kita campur dengan Robusta itu dia ketemu pahit juga tapi pahitnya beda gitu. Jadinya lebih gurih sih kalau bahasanya mungkin ya. Kopinya jadi lebih gurih. Beda kalau ketika Liberica ini mungkin pahitnya tuh lebih lengket. Kalau dari rasa ya mungkin Arabica diunggulkan dengan varian rasanya gitu ya. Kalau Robusta ini bukan hasil penelitian sih, mungkin kalau menurut saya ya lebih masuk secara pasar ke masyarakat secara umum gitu. Sementara kalau yang kayak Arabica yang dengan kaya rasa ini lebih spesifik dia. Hanya penikmat kopi tertentu yang bisa mendapatkan rasa-rasa itu gitu, yang bisa menikmati rasa itu. Nah, kalau yang Liberica ini itulah yang ini kan bisa dibilang baru dikenal, walaupun secara masa sejarah pertumbuhannya sama gitu, dari dulu juga gitu, dari dulunya juga udah begitu, cuman dia baru mulai dilirik gitu kan. Nah, memang secara pertumbuhan di pasaran juga kalau nengok persentasenya Arabica itu masih tertinggi, kemudian Robusta, baru Liberica itu hanya sekian persen gitu yang menguasai pasar gitu. Nah, ya kalau yang saya sebenarnya belum pernah juga. Saya pernah nyoba yang dari Rupat, masih dari Riau juga. Ada yang Liberica di Rupat. Cuman kalau yang dari luar belum pernah nyoba sih. Cuman beberapa teman menyebutkan kalau yang Liberica Meranti ini, kalau yang dalam pengawasan itu tadi ya, indikasi geografis itu kan. Ini kan mereka punya organisasi khususnya di Meranti itu, komunitas pecinta kopi Liberica itu kan. Nah, mereka ini quality controlnya itu bagus ya, bagus. Mereka juga terus berkembang gitu dari sisi pengolahan kan. Nah, kalau menurut ada teman yang mengatakan Liberica Meranti ini rasanya lebih keluar sih daripada Liberica yang di daerah lain gitu. Rasanya lebih enak gitu. Ya, kalau dari sisi harga, khusus yang Meranti ya, mereka mencoba mainnya harganya itu di harga Arabica sih kalau menurut saya. Sementara Robusta itu harganya di bawah gitu kan. Nah, ini juga mungkin yang agak menyulitkan. Ya kita tidak, kalau dari kita sih, kalau petani bisa hidup, bisa sejahtera gitu, hasil panennya bagus gitu kan lumayan gitu. Cuman karena harganya sama dengan Arabica sampai saat ini orang mungkin beberapa pemain kopi gitu kan, itu mungkin lebih cenderung memilih Arabica gitu. Nah, ya nggak tahu juga pertimbangan mereka kenapa mereka mengambil range harga di situ gitu. Kalau yang Arabica, yang Robusta justru hampir separuh harga lah.
Kalau sampai sekarang memang dari beberapa orang yang penyalurnya ya, mereka itu memang lebih cenderung ke Malaysia karena pasar Malaysia itu mereka ngambil dalam kuantitas besar gitu kan. Nah kopi ini mungkin kalau kita sih pemain kecil gitu ya kan, kita ngambilnya puluhan kilo mungkin gitu kan, tidak sebanyak Malaysia. Nah kalau ada kemungkinan mungkin ada aja sih kemungkinan gitu, tapi tergantung bagaimana nanti kalau menurut saya bagaimana sinergi antara teman-teman di Meranti dengan yang di Pekanbaru atau di kota-kota lain di Riau. Inilah kita sama-sama naik gitu, jangan mereka merasa ini kopi kami unik gitu, mereka masang posisi sendiri gitu kan. Nah, jadi mereka ya memperhatikan Malaysia lebih menjanjikan pasarnya kan, ya udah akhirnya ke sana gitu.